Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang diberkati, kembali lagi kita bertemu di program Berkat Pagi. Saat ini kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan bersyukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali ke dalam kitab Yeskel 2 ayat 3-6. Saya akan membacakan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegur hati, dan aku mengutus kau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baiklah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah ona dan duri, dan engkau tinggal dekat Kalanjeki, janganlah takut mendengarkan perkataan mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Bapak yang diberkati, hari ini kita akan berbicara dalam kitab Yeskel. Yeskel ini adalah dipakai Tuhan untuk diutus kepada bangsa-bangsa pemberontak untuk menyampaikan kabar firman Tuhan, untuk menyampaikan yang Tuhan katakan kepada Yeskel. Bapak Ibu yang diberkati, Yeskel ini diutus Tuhan kepada bangsa-bangsa pembuangan. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang ketiga ini adalah utusan Tuhan kepada Yeskel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa pembuangan pada waktu itu. Nah, pada hari ini kita akan berbicara kenapa bangsa Israel pada waktu itu dibuang di Babel. Kalau kita perhatikan kenapa mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka berubah setia. Mereka tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak taat apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lupa setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, Tuhan mau bangsa Israel ini kembali lagi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kok. Itu makanya Tuhan suruh Yeskel untuk menyampaikan agar bangsa Israel ini kembali lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, juga Tuhan memakai Yeskel untuk menyampaikan kabar bahwa akan ada pemulihan. Kalau mereka kembali lagi setia kepada Tuhan, akan ada pemulihan, akan ada Tuhan lagi kembalikan mereka pada tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Tetapi Tuhan mau mereka ini kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, yang ada di sini, yang mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah berubah setia. Kalau kita perhatikan bangsa Israel ini, berapa kali mereka mengalami mukjizat Tuhan. Tetapi karena mereka tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, karena mereka tidak taat kepada perkataan Tuhan, karena hati mereka yang teguh, mereka berubah setia. Mereka dibuang ke Babel. Kalau kita perhatikan, di orang pembuangan adalah orang yang dipenjara. Jadi Bapak Ibu ini berkati orang yang dipenjara, orang yang tidak bebas. Makanya Tuhan mau mereka ini kembali lagi kepada Tuhan. Kalau mereka kembali lagi, akan ada pemulihan. Mereka akan kembali lagi kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Makanya Tuhan itu memakai Yeskel. Bapak Ibu yang diberkati, seberapa yang ada di sini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang ada di sini yang sudah mulai berubah kesetiaannya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkitkan lagi. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun yang kamu hadapi, jangan tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, maupun proses yang membuat kita masalah, yang membuat iman kita goncang,
Bapak Ibu yang berkati, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebab ketika kita bertahan terus di dalam Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, lanjut ke ayat yang ke-6. Inilah janji Tuhan kepada Yeskel, penyertaan Tuhan kepada Yeskel. Dan kau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onat dan duri, dan engkau tinggal di kalan jeki, janganlah takut mendengarkan perkataan mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka kaum pemberontak. Inilah janji Tuhan, jangan pernah takut mengikut Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan, kalau Tuhan yang sudah suruh kita, mari tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang berkati, yang sudah setia di dalam melayani Tuhan, yang sudah dipakai Tuhan di dalam pelayanan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Situasi apapun yang kita hadapi ke depannya, situasi apapun yang kita hadapi ke depannya, jangan pernah takut. Karena penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita setia terus kepada Tuhan, ketika kita taat apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, akan ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang berkati, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, kalau kita hidup terus benar di hadapan Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan cukupkan semuanya. Kesimpulannya, mari Bapak Ibu yang tetaplah kita setia kepada Tuhan. Dalam 2024 ini akan banyak tantangan-tantangan yang berita kita, yang kita dengarkan. Tetapi mari Bapak Ibu yang diberkati, tetaplah memiliki hati yang teguh. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi yang membuat iman kita goncang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Ketika kamu bertahan terus di dalam Tuhan, ketika kamu terus bertahan di dalam firman Tuhan, engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak tahu ke depannya, tapi kita yakin dan percaya tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Perlu kau Tuhan.